Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi Explainer kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah data yang super krusial buat kalian yang berkecimpung di dunia aquaculture. Kita punya laporan kualitas air terbaru nih, langsung dari Laboratorium Atlantis untuk 6 kolam di tambak dari kolam K1 sampai K6. Kita nggak cuma bakal ngeliatin deretan angka kimiawi yang bikin pusing, tapi kita bakal terjemahin angka-angka ini jadi satu gambaran utuh tentang kondisi real ekosistem kolamnya. Yuk, kita mulai. Oke, ini agenda cepat kita hari ini. Kita mulai dari ringkasan laporan pengujian, terus ngecek kepatuhan standar airnya gimana, masuk ke anomali nutrisi, dampaknya ke populasi plankton, hubungan kimia dan biologi, dan ditutup dengan kesimpulan ekosistem kolam. Bagian pertama, ringkasan laporan pengujian dari Lab Atlantis. Nah, biar kita semua ada di halaman yang sama, data yang kita bedah ini valid ya, asalnya langsung dari laporan analisis kualitas air dan plankton punya Laboratorium Atlantis. Nomor laporannya WEKI 0141 tertanggal 19 Mei 2026. Laporan ini tuh benar-benar komprehensif banget, karena udah mencakup semuanya, mulai dari parameter fisik, kimia, sampai ke komposisi mikrobiologi buat kolam K1 sampai K6. Jadi, fondasi data kita buat analisis hari ini tuh udah kuat banget. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas kepatuhan standar air untuk kolam K1 sampai K6. Oke, kita mulai dari kabar baiknya dulu ya. Kalau kita lihat tingkat keasaman alias pH dan salinitasnya, wah, stabilitasnya luar biasa. Standar ideal untuk pH kan biasanya di kisaran 7,5 sampai 8,5 ya. Dan tebak, K6 kolam ini bertengger manis di angka 7,6 sampai 7,7. Benar-benar stabil. Buat salinitas juga sama, standarnya kan kurang dari atau sama dengan 35 parts per thousand. Nah, tambak ini ada di angka 30 sampai 32. Jadi, secara parameter fisik dasar, kolam-kolam ini udah sangat patuh sama standar industri. Aman deh pokoknya. Masuk ke bagian ketiga, nah di sini kita mulai nemuin anomali nutrisi dan organik. Nah, disinilah kejutannya. Hampir semua kolam ternyata gagal menuhin standar batas aman untuk nutrisi. Kita ngelihat ada anomali yang lumayan parah di sini. Kadar amonia, fosfat, dan total organic matter alias TOM-nya melonjak tajam banget. Sebagai contoh aja nih, batas TOM itu kan idealnya di bawah 90 ppm. Tapi tebak hasilnya berapa? Sampai hampir 114 ppm. Penumpukan bahan organik yang over kayak gini jelas bawa risiko serius dan pastinya bisa nurunin kualitas air secara drastis di seluruh area operasional tambaknya. Biar kebayang seberapa besar masalahnya, coba lihat angka ini. 3,0 part per million. Ini tuh tingkat amonia atau NH4 di kolam K1. Coba kalian bayangin, batas amannya itu cuma di 0,5 loh. Berarti amonia di K1 itu 6 kali lipat lebih tinggi dari standar. Gila kan? Ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas, tapi udah bener-bener sinyal lampu merah buat stres kimiawi yang ujung-ujungnya bisa bikin keracunan massal buat udang atau ikan di sana. Terus pertanyaannya sekarang, dengan air yang ibaratnya udah penuh banget sama pupuk kimia alami dan tumpukan bahan organik ini, gimana sih kelebihan nutrisi ekstrim tadi ngaruh ke kehidupan biologis di dalam kolamnya? Kalian tahu sendiri kan, alam itu nggak pernah diam. Kalau ada makanan berlebih, pasti ada sesuatu yang bakal tumbuh pesat banget. Ini membawa kita ke bagian keempat, yaitu dampaknya pada populasi plankton. Nah, bener aja kan? Air yang kelewat kayak amonia sama fosfat tadi akhirnya memicu blooming alias ledakan populasi plankton yang super padat. Kolam K1 mimpin nih dengan jumlah lebih dari 1,6 juta sel per mililiter, disusul sama K6 dengan 1,2 juta sel. Nutrisi berlebih yang nggak keserap sama sistem tambak ini ujung-ujungnya malah jadi bumerang, memicu pertumbuhan organisme mikroskopis yang berisiko tinggi. Logikanya gini, kalau populasi plankton ini terlalu padat, pas malam hari mereka tuh bisa nyedot habis pasokan oksigen terlarut di air. Dan, bam, terjadilah krisis oksigen buat udang-udangnya. Kita lanjut ke bagian kelima, hubungan antara kimia dan biologi di dalam kolam. Coba kita bedah spesifik di kolam K5 ya. Di kolam ini, kadar nitritnya nyentuh angka 0,5 ppm, padahal idealnya kan cuma 0,2. Nah, dampaknya kelihatan banget. Porsi blue-green algae atau alga biru hijaunya meroket sampai hampir 15%. Hati-hati loh, alga jenis ini tuh sangat berisiko karena mereka bisa ngelepasin racun mematikan ke ekosistem perairan. Jadi kelihatan banget ya, stres kimiawi gara-gara nitrit yang tinggi ini terbukti punya korelasi langsung sama lonjakan alga yang berbahaya tadi. Sekarang, yuk kita bandingin sama kolam K6. Kolam ini juga sama-sama punya jutaan sel plankton gara-gara nutrisi yang tinggi tadi. Tapi uniknya, tingkat nitrit atau NO2-nya itu rendah banget, cuma 0,04 ppm. Dan hasilnya,
Luar biasa beda. Di K6 ini, lebih dari 97% populasinya didominasi sama alga hijau yang justru nguntungin buat ekosistem. Sementara itu, alga biru hijau yang beracun tadi berhasil ditekan sampai di bawah 1% aja. Jadi intinya di sini nih teman-teman. Bisa kalian lihat, kolam K5 yang ngalamin stres kimia gara-gara tingginya NO2, akhirnya kayak ngebuka pintu lebar-lebar buat hampir 15% alga beracun berkembang biak. Beda ceritanya sama kolam K6. Walaupun secara umum sama-sama kelebihan nutrisi, K6 ndak punya pemicu stres beracun yang spesifik. Makanya, dia sukses mempertahankan 98% ekosistem plankton hijau yang super stabil. Bukti ini udah jelas banget negesin kalau parameter kimia itu benar-benar yang mendikte nasib biologi ekosistem di kolam kalian. Terakhir, bagian ke-6, kesimpulan ekosistem kolam kita. Kalau boleh saya rangkum, kira-kira gini gambarannya. Secara fisik, pH dan salinitas di kolam-kolam ini emang udah sangat patuh standar. Tapi PR besarnya ada di ledakan amonia dan bahan organik alias TOM tadi, yang ujung-ujungnya memicu kepadatan sampai jutaan sel plankton. Stabilitas biologisnya juga beda-beda ya. K6 lumayan stabil, tapi K5 kelihatan banget lagi stres parah. Nah, buat nanganin resiko yang udah ada di depan mata ini, saran saya sih pengelola harus gercep ngelakuin evaluasi manajemen pakan dan ngeruntinin pergantian air. Oh ya, satu lagi yang nggak kalah penting. Kalian bisa mulai aplikasikan produk-produk kayak probiotik pengurai bahan organik secara rutin. Langkah-langkah penanganan ini tuh vital banget loh buat menekan amonia sama materi organik sebelum semuanya terlambat dan terjadi kematian massal pada udang atau ikan kalian. Pada akhirnya, data hari ini ngasih tahu kita satu hal. Ibarat lagi jalan di atas utas tali. Ya, kolam kayak K6 emang sekarang kelihatannya stabil. Tapi coba dari pikir, dengan bahan organik dan amonia yang terus-terusan ngelewatin batas aman, kira-kira berapa lama sih keseimbangan biologis yang super rapur ini bisa bertahan sebelum ekosistemnya benar-benar runtuh? Anggap aja ini semacam alarm keras buat pengelola supaya langsung action ngelakuin mitigasi dan treatment air yang tepat. Oke, sekian dulu explainer kita kali ini. Makasih banget udah gabung, dan sampai jumpa di bedah data seru kita selanjutnya.